teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas sebuah istilah yang baru, yaitu narcissist emotional vampires gitu ya. Kayak aku tuh sering denger deh, ada juga gitu ya di video luar negeri. Istilah narcissistic emotional vampires itu maksudnya gimana gitu ya, kok ada kata vampire-nya gitu ya. Nah, emotional itu sebenarnya mirip kayak konteks energi, mood, atau aura gitu ya, gampangnya kayak emosi kita lah, stabilitas emosi kita. Nah, vampires itu sebenarnya menggambarkan sesuatu yang kalian nonton film-film vampire kan, kayak mereka tuh ngejar-ngejar korbannya terus kayak nyedot darah. Nah, kalau di film-film itu kan ceritanya mereka nyedot darah, tapi kalau dalam istilah emotional vampire tuh dalam konteks ini tuh kayak lebih nyedot energi kita deh gitu ya, lebih menyedot konteks emosionali kita. Nah, kadang ini tuh bisa disadari atau juga nggak disadari gitu ya. Aku mau bacain beberapa komentarnya teman-teman gitu ya. Kak, aku lelah. Aku tuh capek setiap menghabiskan waktu sama mamahku tuh, Kak. Kayaknya kenapa sih kok mamahku tuh tahu banget sih cara ngejegal gua gitu ya. Irritating banget gitu ya. Ya, gue tuh udah menganggap dia emang superior kok gitu ya, tapi aku cuman mau bilang, Kak, aku tuh lelah banget, aku kan capek, aku tuh nggak bisa ngedeskripsiin dengan kata-kata, soalnya gimana ya, energi aku tuh kayak keserap abis gitu. Itu komentar pertama. Komentar yang kedua nih, halo Kak, aku tuh ngejalanin hubungan sama pasangan aku, dan aku udah ngejalaninnya 3 tahun gitu ya. Aku tuh nggak ngerti ini tuh perasaan kayak gimana ya, aku tuh kayak merasa gloomy, kayak merasa lemes, atau kayak lemes dalam artian kayak nggak berharga gitu juga. Aku tuh padahal orangnya secara natural orang yang sangat positif. Kalau di sekitar teman-teman aku tuh ceria loh, terus aku bisa sanguin gitu. Tapi kok kalau lagi sama dia tuh kayak ada aja cara kayak dia tuh ngejatuhin aku gitu ya. Selanjutnya komentar yang ketiga, Kak, dia tuh sering banget deh komplain tentang seberapa parah hidupnya dia gitu ya. Terus kayak dia tuh nggak bahagia. Terus dia tuh juga setiap ketemu aku di dalam hubungan itu isinya kayak banyak ngeluhnya. Entah ngeluh pekerjaannya, entah ngeluh tentang saudaranya, entah ngeluh tentang temennya. Terus komplain-komplain tentang hal yang notabene aku juga jadi pasangan tuh nggak bisa ngebahagiain dia, nggak pernah cukup gitu ya. Tapi yang aku rasain setelah aku ketemu dia tuh, energiku tuh kayak habis, lemah. Terus sampai aku bisa langsung pengennya tidur, pengennya lemes gitu ya, kayak nggak berdaya. Tapi kadang-kadang aku tuh di dalam keluhan-keluhan dia tuh aku ngerasa kayak apa gue juga salah. Terus gue nggak bisa ngebahagiain dia, terus gue harus gimana gitu ya, soalnya dia nggak bahagia, hidupnya kayak kurang terus gitu, Kak. Nah, setidaknya itu aku ngerasa energi tuh habis gitu ya. Nah, di dalam beberapa komentar ini semua ini tuh kayak dalam tanda kutip gimana ya, kesedot energinya gitu, kayak mistis gitu ya. Kayak kadang bahkan penyakit itu datang tiba-tiba gitu ya, bisa ada yang GERD, ada yang perutnya sakit, mual, atau pusing. Tapi ketika aku ke dokter, Kak, tahu-tahu dokter tuh malah bilang, maaf nih Kak, Bu, ini tuh dari pikiran juga loh Bu, Ibu jangan stres-stres ya. Soalnya kalau misalkan terlalu stres-stres, takutnya nanti daya tahan tubuhnya juga berkurang, jadi rentan terhadap penyakit. Nah, jadi di dalam contoh-contoh ini, emotional vampires itu lebih kayak gini ya. 1, energi negatif pada hari kita yang baik, atau gampangnya energi positif kalian disedot gitu ya. Kalau kalian selalu berinteraksi dengan seorang yang high spectrum narcissistic atau bahkan narsisis. Nomor 2, kalau kita berdekatan dengan emotional vampire itu tuh kita merasa nggak nyaman atau nggak tenang di dalam kulit kita sendiri. Nomor 3, kita ngerasa alert tuh gimana ya, kayak lagi sidang skripsi kali ya, kita kayak lagi aduh gua nggak boleh salah nih, aduh gua harus perfect nih ya, kayak gitu ya. Yang nomor 3. Nomor 4, kalian tuh ngerasa
menjadi cukup aja tuh nggak cukup, tapi kalian ngerasa tidak pernah bisa cukup ya. Jadi perasaan yang sangat nggak enak kan, menjadi cukup aja nggak cukup, tapi kita ngerasa kita nggak pernah cukup gitu ya, kayaknya kurang terus gitu ya. Kemudian yang nomor 5, kondisi yang tadi gloomy, kayak berkabut dalam emosi. Kalian tuh hanya kayak, bukan kayak oh kalau kita ngalamin hujan terus reda terus udah gitu, tapi bagaikan sebuah iklim yang selalu ada, walaupun kalian sedang ketawa, sedang ceria, tertawa, tapi layernya itu ada di atas sini. Sedangkan perasaan emotional vampire yang tadi energi positifnya kesedot itu tetap menjadi lapisan yang sebenarnya selalu ada. Makanya yang tadi saya bilang kayak sebuah iklim gitu ya. Jadi walaupun kalian lagi ketawa, lagi biasa aja, tapi sebenarnya deep down you can feel it gitu ya. Itu nomor 5. Nomor 6, itu ada momen-momen sulit merasa yakin, kayak misalkan kita habis ketemu dengan orang ini terus kita masih ngerasa aduh untung tadi aku nggak ngelakuin ini, aduh untung tadi aku nggak ngejawab kayak gitu. Atau mungkin kebalikannya, aduh kenapa ya tadi kok aku ngomong kayak gini, omongan aku bener nggak ya, tadi udah bener nggak sih jawabnya, harusnya aku jawabnya gini ya, aduh kurang lengkap, harusnya ngomong gini. Jadi kalian tuh habis berinteraksi kadang merasa masih unsure, kayak bener nggak sih gitu. Itu yang nomor 4. Nah, bottom line-nya, emotional vampires itu discomfort yang kita sulit merasakan secara pasti, tapi kita tuh tahu kayak kita tuh energinya habis dan nggak bisa pergi juga di dalam hubungan ini, karena emotional vampires ini juga berhubungan dengan trauma bond ya teman-teman. Ketika kita mengalami pengalaman asik bersama mereka, cukup membuat kita bingung, tapi pengalaman nggak enaknya juga cukup membuat kita sakit hati gitu ya simpelnya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah emotional vampires itu kayak cukup membuat kita bingung pada saat kita mengalami hal-hal yang indah, tapi pada saat kita mengalami hal-hal yang nggak enak itu juga cukup membuat kita sakit hati gitu ya teman-teman. Beberapa orang bisa memberi kita energi, namun beberapa orang juga bisa mengambil energi kita gitu ya. Makanya digunakan kata vampire gitu ya. Jadi semoga di dalam video ini cukup menjelaskan tentang istilah emotional vampires yang mungkin kalian temui di beberapa video yang berkaitan dengan NPD gitu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua teman-teman yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Semoga healingnya selalu dilancarkan. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissist. Thank you banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat.